Nah, baik anak-anak semua, tadi kita sudah mempelajari tentang titik-titik yang saling berhimpitan hingga terbentuklah sebuah garis. Garis itu bermacam jenisnya, kurang lebih ada 20 jenis garis. Sekarang kita melanjutkan dari garis yang tadi yang sudah kita pelajari, yaitu garis bebas atau leluasa. Kemudian dilanjutkan lagi dengan garis tegak lurus atau vertikal. Setelah itu garis horizontal atau garis lurus, ya, garis lurus atau horizontal. Itu bagian pertama, menciptakan garis. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian kedua, menciptakan garis, melanjutkan garis yang tadi. Sekarang kita mulai meranjak ke tentang garis melengkung, seperti pelangi, melengkung seperti alis, ya. Banyak lagi contohnya garis bentuk-bentuk yang melengkung itu dibuat dengan garis melengkung. Perhatikan ke kertas gambar yang ada di depan kamu, ya, anak-anak semua. Kita mulai dari melengkung dari bawah, menarik garisnya dari bawah, melengkung naik ke atas, terus turun lagi ke bawah. Ini namanya garis melengkung ke bawah. Sekarang kita buat lagi garis satu lagi melengkung ke atas. Narik garisnya, lihat, perhatikan dulu tangan Pak Guru, ya, dari atas ke bawah, pelan-pelan naik lagi ke atas. Ya, melengkungnya harus melengkung, ya. Ayo mulai, coba, ayo mulai. Melengkung bawah, naik ke atas, ke bawah lagi. Iya, pinter, coba. Ini udah. Nah, ini berbagai arah karena melengkungnya ada ke sini, nih, ya. Terus melengkungnya ada ke arah miring. Kenapa harus begini? Nanti membuat awan dari garis melengkung dari berbagai arah bisa, tuh, ya. Harus melengkung sekali, melengkung, ya. Jangan melengkungnya satu halaman berlawanan melengkungnya, ya. Gini. Yang banyak, makin terlatih tangannya. Kalau terlatih makin terampil atau pinter, ya. Ini dapatnya garis melengkung seperti apa? Seperti apa yang melengkung? Ayo, siapa yang tahu? Pelangi, ya, melengkung. Terus apalagi alis mata, ya, melengkung. Terus kadang-kadang kita lihat awan juga melengkung, ya. Nah, baik, sudah melengkung semua. Sekarang kita lanjutkan ke langkah berikutnya tentang garis sudut menyudut. Buka kertasnya lagi. Garis sudut menyudut, ya. Perhatikan. Garis sudut menyudut pun begitu. Dibuat, diciptakan dengan sudut ke atas dan sudut menyudut ke bawah. Coba perhatikan, lihat baik-baik ke kertas gambar berikutnya, ya. Lihat tangan Pak Guru, perhatikan, jangan kedip, ya. Ke atas pelan-pelan, terus turun ke bawah. Ini namanya sudut menyudut, ya, 60 derajat nih, ya. Coba mulai buka satu dulu. Sudut menyudut ke atas, tengah-tengah, ya, posisinya di tengah-tengah. Ke atas, tarik dari bawah terus ke bawah. Iya, pinter. Sekarang kita buat arahnya ke bawah. Perhatikan, dari atas ke bawah, terus naik lagi ke atas. Garis sudut menyudutnya, ya. Coba. Iya, bawah terus ke atas. Sekarang sudut menyudutnya ke samping barat. Nah, sudut samping barat terus balik lagi, ya, barat. Terus sudut ke samping timur, sudut menyudutnya, ya. Terus kita buat lagi yang miring, ya. Nah, miring sana, miring sini, nah, miring ke bawah, ya. Iya, gini. Ini juga sama. Arahnya berbagai arah, ya. Nanti kamu bisa membuat apa saja. Bentuk-bentuk rumah, ya, yang sudut menyudut, bentuk-bentuk pesawat terbang, ya. Nah, ini garis sudut yang banyak. Ada yang besar, ada yang kecil, ya. Ada yang sedang, ya, sudut menyudutnya penuh, satu halaman penuh, ya. Nih, kelihatan jelas, ya. Ini sudutnya berbagai acara, harus sudut, ya, menyudut, ya. Sudut menyudut berbagai acara memang penuh, satu halaman penuh diisi dengan garis sudut menyudut. Ini
Membuat gambar apa saja yang bentuknya menyudut pasti menggunakan garis sudut menyudut ya. Misalnya kamu ingin bikin gunung, ya boleh pakai garis sudut menyudut yang runcing. Bikin apa lagi? Bikin rumah, itu boleh dengan sudut menyudut. Bikin anak panah ya. Nah sekarang kita buat garis bulat. Sekarang kita meningkat, membuat garis bulat ya, bulat seperti bola. Apalagi yang bulat seperti apa? Buah apa yang bulat? Apel, apalagi jeruk, apalagi siapa yang tahu? Oh ya, melon, iya, semangka, banyak ya. Bentuk bulat dari buah-buahan, ban mobil bulat ya. Itu juga bagus. Kita buat garis lingkaran bulat. Sambil dalam hati bilang bulat, bulat ya, pelan-pelan. Garisnya ke bawah, naik lagi ke atas. Bulat, 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 dan bulat. Tuh. Bulatnya nggak bulat sekali nggak apa-apa. Ayo mulai coba pelan-pelan, perlahan-lahan ya. Tidak harus tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa, kesannya asal-asalan aja dibuatnya ya. Yang pelan-lahan. Nah, pinter, bagus. Iya, boleh buat lagi yang lebih besar. Tuh, buat lagi yang lebih besar. No, boleh. Ya, buat di sininya penuh bulat. Ya, lingkaran bulat pelan-pelan dulu ya. Agak sedikit ini nggak apa-apa ya. Penuh. Satu halaman penuh. Ini kalau kita membuat apa saja yang bentuknya bulat, pasti kita menggunakan garis bulat. Makanan, buah-buahan, ya kan? Terus gambar apa lagi yang bulat, misalnya matahari, bulan, ya, itu dengan garis bulat. Dengan garis bulat ya. Bulatnya ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kita bisa tahu, oh garis bulat ini macam-macam ya. Nah, ini biar terlatih tangannya, jadi terampil pinter membuat garis bulat. Ya, walaupun tidak bulat sekali. Nah, ini tidak boleh memakai alat bantu garisan. Semua garis yang kita ciptakan, yang kita buat, tidak boleh menggunakan alat bantu garisan. Misalnya garisan lurus, garisan melengkung, garisan bulat, tidak boleh ya. Sebab apa? Sebab kalau menggunakan alat bantu garisan, ekspresi diri kamu ya tidak ada dalam garis. Getaran perasaan kamu nggak ada dalam garis. Yang ada bentuk garis bulat, garisan. Nah, itu namanya garisnya tidak ada tidak berekspresi, tidak ada getaran perasaan kamu. Jadi harus pakai garis ini. Makanya bulatnya nggak harus bulat sekali, nggak apa-apa ya. Nah, untuk latihan boleh kayak diginiin ya, bulat, gelombang. Nanti bikin bola mata juga bulat. Buah apalagi? Buah-buah yang kecil ya, buah yang besar. Gelembung-gelembung udara bulat. Ini banyak sekali ya. Kalau kamu udah menguasai garis bulat, udah pintar sekali, bikin apa saja enak bulatnya. Set. Langsung bulat ya, nggak usah pakai garisan. Nah, kalau sudah semua, dibuka lagi kertas yang baru lagi ya. Terus ini sekarang kita lanjutkan yang yang ke-8 garis ya, mulai dari titik. Garis lonjong atau bulat telur. Nah, perhatikan, kita buat garis lonjong yang tegak berdiri. Dari bawah ke atas, naik lagi. Nah, lonjong. Terus garis lonjong yang mendatar atau tiduran ya. Nah, lonjong. Garis lonjong yang miring. Nah, ya. Nah, garis lonjong diulang lagi. Nah, yang tiduran. Terus yang tegak berdiri boleh di sini. Iya, pelan-pelan, tidak boleh buru-buru ya, perlahan-lahan, lonjong, 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 dalam hati tapi ya. Nah, ini boleh yang besar, boleh yang kecil. Baik, satu halaman penuh, ya, satu halaman penuh. Untuk sampai lonjong ini, sampai ada salah satu pelukis komik namanya pelukis Yan Mintaraga itu bilang
harus bikin lonjong sebanyak 1000 kali garis lonjong. Nah, itu teori dia. Maksudnya dia bisa bikin muka wajah orang dengan garis lonjong yang bagus. Ya. Ini pernah Pak Guru istilahnya pernah ngobrol-ngobrol ya dengan pengarang buku cerita komik, namanya buku komik itu, dengan Yan Mintaraga, kemudian dengan Jair ya. Ini kegunaannya garis sama ya, semua mereka dari garis. Garis nanti dikembangkan menjadi sketsa diwarnai menjadi lukisan atau gambar ya, atau ilustrasi. Mari buat satu halaman. Pak Guru punya bukunya ini. Nah, ini pelajaran menciptakan garis. Karangan Pak Guru sendiri nih ya. Senang melukis. Ini pelajaran menciptakan garis, pelajaran yang ke-1. Ya. Nah, ini yang terbitkannya pertama adalah penerbit Pustaka Dian. Kemudian Pak Guru buat sendiri untuk sanggar, untuk kalangan sendiri, dibuat yang lebih murah harganya, walaupun tidak bagus seperti Pustaka Dian ya. Tapi isinya yang penting ya, bukan ini buat karangan Pak Guru sendiri ya. Nah, ini ada pengantarnya dari Rektor IKJ PKJ nih ya, dari pejabat rektor dari IKJ PKJ ya, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Ya, jadi resmi ini buku ini diketahui ya oleh lembaga perguruan tinggi ya. Nah, jadi bisa dipertanggungjawabkan segi ilmiahnya ya, pertanggungjawabnya bukan hanya karangan yang tidak rasional ya kan. Jadi memang harus belajar, harus begitu, harus sungguh-sungguh, serius ya. Tidak main-main kalau belajar apapun begitu. Nah, kalau kita udah sungguh-sungguh, ditekuni ya kan, kemudian dikembangkan, ternyata alhamdulillah ya Pak Arman bisa bikin buku ini, bisa. Kamu juga begitu, kalau ingin punya berkembang bakatnya itu ditekunin, jangan sebentar, ditekuni ya, diterusin, jangan berhenti. Biar kamu ingat namanya dengan bentuk garisnya sama. Kalau lonjong namanya garisnya juga lonjong. Kalau namanya lingkaran bulat, garisnya juga lingkaran bulat. Seni rupa itu sesuai dengan rupanya. Misalnya rupanya warnanya merah, merah warnanya, rupanya merah. Jadi seni rupa itu visual penglihatan kita sesuai dengan kata-kata juga, nggak berubah ya, nggak beda. Nah, dari pelajaran hari ini ya kan, tentang garis sama titik, nanti kita lanjutkan pada episode garis yang bagian ketiga dan keempat ya.